Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dosen pengampu Dr. Dedi Holden Simbolon disusun oleh Selvandi Ginting 23050030104. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Nama sekolah SD Negeri 067690. Tema tumbuh-tumbuhan. Kelas 3 semester 1. Alokasi waktu 2x35 menit. Standar kompetensi memahami ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup. Kompetensi dasarnya memahami ataupun menggolongkan makhluk hidup secara sederhana. Indikator menggolongkan tumbuhan secara sederhana. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menggolongkan tumbuhan secara sederhana. Karakter siswa yang diharapkan yaitu kreatif, demokratif, gemar membaca, peduli lingkungan, tanggung jawab. Materi pokok. Pengelompokan atau penggolongan hewan secara sederhana. Metode pembelajaran, informasi, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, pemberian tugas, pendekatan cooperative learning. Langkah-langkah pembelajaran yaitu kegiatan awal, guru menyapa siswa dengan salam, mengajak siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dengan dipimpin oleh salah satu siswa, melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa, melakukan apresiasi yang berkaitan dengan materi, memberi motivasi agar siswa semangat saat pembelajaran berlangsung. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai kegiatan yang akan dilakukan hari ini dan apa tujuan yang akan dicapai dari kegiatan tersebut dengan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami. Kegiatan inti eksplorasi. Dalam eksplorasi, guru mengulas sedikit materi tentang pengelompokan tumbuhan. Guru membentuk kelompok yang beranggotakan 4 siswa. Guru menjelaskan tentang petunjuk pengisian lembar kerja siswa. Elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi yaitu guru menjelaskan tentang materi pengelompokan tumbuhan menjadi 4, yaitu berdasarkan jenis akar, batang, bentuk, dan biji. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Siswa membaca materi pada buku paket. Melakukan tanya jawab tentang materi pengelompokan hewan. Guru memberikan contoh beberapa tumbuhan pada siswa. Guru menjelaskan semua materi tentang pengelompokan hewan. Guru membagikan lembar kerja siswa. Guru menjelaskan cara pengerjaan lembar kerja. Siswa diminta mengerjakan tugas tersebut secara berkelompok. Siswa diminta keluar kelas untuk menyelesaikan tugas. Beberapa kelompok diminta maju untuk membacakan hasil diskusinya. Hasil lembar kerja siswa dikumpulkan. Konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, guru bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. Guru bersama siswa bertanya, jawab, meluruskan kesalahpahaman. Yang ketiga, mengerjakan evaluasi. Kegiatan penutup. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dibahas bersama-sama, memberikan pekerjaan rumah dan menginformasikan materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Alat dan sumber belajar. Buku paket Senang Belajar IPA SD kelas 3 karangan tim Bina IPA Yudhistira. Buku paket BSI IPA SD kelas 3 karangan Koril Asmiawati DKK. Alat peraga tumbuhan. Penilaiannya yaitu penilaian kognitif, dibagi menjadi 2 yaitu jenis, dibagi menjadi kuis dan tugas individu. Bentuk uraian. B. Penilaian efektif, bentuk lembar pengamatan sikap atau LPS. Panduan psikomotorik yaitu lembar kerja siswa. Instrumen penilaian sudah terlampir, berikut dengan perizinan untuk membuat RPP. Lampiran. Materi ajar.
mengelompokkan tumbuhan berdasarkan keping bijinya. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan biji yang berkeping satu. Contohnya padi, salak, tebu, dan jagung adalah tumbuhan monokotil. Tumbuhan jenis rumput-rumputan merupakan tumbuhan monokotil. Tumbuhan dikotil berkeping dua disebut tumbuhan dikotil. Contohnya mangga, kacang tanah, dan durian adalah contoh tumbuhan dikotil. Rambutan, pepaya, dan jambu air juga termasuk tumbuhan dikotil. Pengelompokan tumbuhan berdasarkan batangnya. Batang berkayu, ukurannya dapat bertambah besar. Hal ini karena batangnya memiliki kambium. Contohnya yaitu pohon jambu dan pohon jati memiliki batang berkayu. Batang basah. Bayam memiliki batang yang basah. Batang basah pada bayam berair dan lunak. Batang rumput. Padi, jagung, dan tebu memiliki batang rumput biasanya berongga. Batang rumput menyerupai ruas yang terlihat nyata. Akar. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut adalah akar yang berukuran kecil. Akar ini tumbuh dalam jumlah yang banyak. Contohnya yaitu tanaman berakar, padi, jagung. Tumbuhan berakar tunggang memiliki sebuah akar yang besar. Akar besar ini tumbuh memanjang ke dalam tanah. Akar tersebut dinamakan akar tunggang. Dari sebuah akar tunggang tumbuh akar-akar kecil yang berjumlah banyak. Contohnya yang berakar tunggang adalah nangka dan rambutan. Tulang daun menyirip. Bentuk daun yang menyirip berbentuk seperti sirip ikan. Tumbuhan yang mempunyai tulang daun menyirip antara lain mangga, jambu, dan nangka. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis lengkung. Tumbuhan yang mempunyai tulang daun melengkung antara lain genjer, eceng gondok, dan sirih. Tulang daun menjari berbentuk seperti susunan jari tangan manusia. Tumbuhan yang mempunyai tulang daun menjari antara lain ketela pohon, semangka, dan pepaya. Tulang daun sejajar mempunyai susunan tulang daun yang sejajar. Tumbuhan yang mempunyai tulang daun sejajar antara lain tebu, padi, dan jagung. Adapun penilaian efektifnya yaitu telah dilampirkan pada slide ini. Berikutnya, penilaian lembar kerja siswa. Aspek yang dinilai yaitu keragaman data, ketepatan dalam mengisi data, jumlah tumbuhan, kerja sama dalam kelompok. Berikut adalah soal evaluasi yang diberikan kepada siswa. Sekian hasil RPP yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.